Gerakan ini sangat mustahil, ia mencari celah jurusku, ucap Mu Jinwon terdesak. Halo Baraya in the village in the city, kumaha daramang. Today I'm going to melanjutkan pembahasan manhwa berjudul Mesin Nano. Buat Baraya yang baru nonton silakan nonton dari awal biar nyambung. Playlistnya udah Amang taruh di deskripsi. Oke lah, opat tilu dua hiji hayukeun. Pasang mata kencangkan celana longgar tetangga Mang Saib kesandung hampir jatuh. Subscribe atuh. Tuing, truk, wah. Di part sebelumnya, Chunewon yang mendatangi orang bijak ke-10 pemimpin sekte pedang atap setan Yun Muhwa berhasil menaklukkan orang itu dan membuatnya menjadi bawahan Chunewon. Serta dengan itu Chunewon sudah mendapatkan 2 pengakuan dari orang bijak. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di dalam ruang baca sekte pedang atap setan. Tak kusangka orang yang sudah bekerja 10 tahun denganku adalah mata-mata sekte pedang. Sungguh mengerikan, ucap Yun Muhwa kesal. Orang bijak Yun, apa boleh saya tahu apa yang telah terjadi selama ini? Ucap Akang Ewon. Yun Muhwa pun menceritakan kisahnya. 8 tahun yang lalu, suatu malam saat saya berlatih, ada seseorang yang muncul di hadapan saya. Walau wajahnya tertutup, aura kekuatannya yang luar biasa dari matanya tak bisa ditutupi. Saya tak mungkin membiarkan penyusup, jadi saya bertarung dengannya. Tapi saya kalah hanya dalam 1 jurus. Lalu setelah itu, orang itu berkata jika ingin meneruskan sekte aliran pedang, dia meminta saya untuk datang ke puncak Ohyongbong di barat daya Gunung Selaksa 3 hari lagi jam 11 malam. Lalu dia pun langsung menghilang. Setelah berpikir, saya pun pergi ke sana. Dia tak hanya tahu tentang seni pedang iblis sejati, tapi juga tentang sekte aliran pedang. Saya tak bisa mengabaikannya begitu saja. Setelah sampai di sana, ternyata juga ada orang-orang yang tak saya duga, yaitu Gyeongbongi, ketua sekte pedang, dan Mu Jinwon, ketua sekte sihir. Setelah terus bersikap waspada, orang bertopeng itu pun muncul. Gyeongbongi bertanya pada orang itu, dia siapa dan kenapa berani membicarakan sekte aliran pedang dan mengumpulkan mereka di sana. Namun pria bertopeng itu tak menyebutkan siapa namanya dan cukup memanggilnya anonim. Orang bertopeng berkata jika alasan dia mengumpulkan mereka adalah untuk mewariskan seni pedang iblis sejati kepada mereka sebagai penerus sekte aliran pedang. Semua kaget dan tak percaya orang itu menguasai seni pedang iblis sejati yang sudah hilang. Namun anonim kemudian menunjukkan gerakan pertama seni pedang iblis sejati. Kekuatannya tak kalah dari kekuatan pedang iblis langit, maka kami pun mengakuinya. Lalu Mu Jinwon menanyakan alasan dia mewariskannya pada mereka. Orang bertopeng berkata jika dia hanya meneruskan wasiat Goma pada para pewarisnya yang sah. Setelahnya kami pun berdebat tentang masalah leluhur kami. Namun orang bertopeng menghentikan kami. Ia berkata jika bukan hanya itu peninggalan Goma yang ingin ia wariskan. Lalu dia pun menunjukkan keterampilan pedang lainnya. Itu membuat kami sangat terkejut dan terkejut dan terkejut. Setelah selesai, anonim berkata jika itu jurus pedang terakhir yang ditinggalkan Goma, jurus pedang iblis 24. Lalu anonim pun mengajarkan pedang iblis sejati pada kami dan 3 tahun lagi akan mengajarkan jurus pedang iblis 24 pada orang yang menguasai jurus sebelumnya paling sempurna. Saya berusaha keras agar mereka tak mendapatkan jurus terakhir Goma. Saya pikir saya yang paling menguasainya, tapi ternyata tidak. Apalagi tenaga dalam dasar sekte pedang dan sekte sihir sama dengan sekte aliran pedang. 3 tahun kemudian, mereka telah mempelajari pedang iblis sejati dengan sempurna dan kami bertemu di Ohyongbong. Anonim pun tak bisa memberi peringkat pada kami dan memberikan kesempatan lagi selama 2 tahun. Dia akan mengajarkan seni pedang iblis 24 pada orang yang menyempurnakan seni pedang iblis sejati. Saya berlatih di ruang tertutup mati-matian. Namun persaingan itu sangat ketat. Ketua sekte sihir dan pedang masuk ke dalam 5 empu terhebat di kultus mereka. Juga bisa menyempurnakan jurus itu dengan baik karena di kesempatan kedua juga tak ditemukan pemenangnya. Anonim memberikan tawaran terakhir. Setelah itu anonim akan merubah cara mencari tahu siapa yang benar-benar berhak menerima warisan Goma. Anonim memberi waktu 3 tahun kepada kami untuk mempelajari jurus yang pertama.
pedang iblis 24 yang baru kami lihat sekali, maka yang bisa melakukannya yang akan diwariskan. Tiba-tiba Anonim mengeluarkan pedangnya dan menunjukkan satu gerakan. Gerakannya mengagumkan, tak bisa dibandingkan dengan pedang iblis 24. Semuanya pun hanya terpaku. Namun berbeda dengan pedang iblis 24, tangan dan kaki Anonim terlihat lemah setelah melakukannya. Kecuali aku, dua orang itu seakan mengenali keterampilan pedang itu. Anonim akan menguji dengan gerakan itu, dan jika kami menyelesaikan gerakan pertama pedang iblis 24, kami bisa mengalahkan gerakan itu. Itu yang terjadi 3 tahun lalu. Jika ini 3 tahun lalu, apa Anda sudah bertemu Anonim lagi? Tanya Chun Yewon. Yun Muhwa berkata jika itu 15 hari lagi, dan walau Chun Yewon akan mengajarkan jurus Goma padanya, mereka harus tetap mencegah para pengkhianat itu mempelajarinya. Chun Yewon pun berpikir bagaimana si Anonim bisa mempelajari jurus Goma. Dia pasti sudah melihat buku di bawah tanah perpustakaan, ucap Chun Yewon. Ia melanjutkan jika dia ingin melihat buku itu, dia harus lolos ujian tahap ke-6. Namun setaunya tak ada yang lolos dalam 70 tahun itu. Dan jurus pedang apa yang bisa melawan pedang iblis 24? Apa Anda masih ingat jurus yang dilakukan Anonim 3 tahun lalu? Tanya Chun Yewon. Tentu saja. Chun Yewon pun meminta mereka berdua untuk ke ruang tertutup. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di dalam ruang latihan tertutup. Chun Yewon langsung bersiap dengan kuda-kudanya. Ia berpikir jika tak salah gerakan yang bisa mengalahkan pedang iblis 24 itu. Ia langsung mengeluarkan jurus pedang iblis langit gerakan pertama. Tidak mungkin, ini persis dengan yang Anonim tunjukkan 3 tahun lalu, ucap Yun Muhwa yang terkejut. Bagaimana pangeran bisa tahu keterampilan pedang ini? Bahkan jauh lebih alami dan antar gerakannya pun lebih lembut, tanya Yun Muhwa. Namun Chun Yewon malah terkejut karena Anonim mengetahui jurus itu. Chun Yewon berpikir, aku dengar leluhur menyalin jejak pedang di batu dan merapikan gerakannya ke buku pemimpin kultus. Lalu apa Anonim adalah pemimpin kultus? Tidak, ini tidak menjelaskan bagaimana dia belajar pedang iblis 24. Butuh lolos ujian tahap 6 untuk belajar pedang iblis 24 yang ada di dalam akademi. Umur pemimpin sekarang adalah 50 tahunan. Dia pasti bukan orang yang lolos ujian tahap ke-6 akademi 70 tahun yang lalu. Walau dia bisa kekuatan pedang iblis langit, tapi itu belum sempurna. Aku harus menemui orang bernama Anonim itu. Mereka berdua pun sudah keluar dari ruang latihan tertutup dan langsung disambut bawahan Chun Yewon. Ada yang ingin saya bicarakan. Mulai sekarang saya akan mendampingi di sisi pangeran, ucap Yun Muhwa. Anda mau melakukannya? Tanya Wang Chul. Yun Muhwa menjelaskan jika Chun Yewon harus menjadi pemimpin kultus supaya tujuannya bisa terwujud. Namun terlalu banyak musuh. Bukannya dia tak percaya kemampuan Chun Yewon, namun mereka tak bisa memastikan apa yang akan terjadi jika berhadapan dengan 6 sekte. Wang Chul pun membenarkannya. Perasaan apa ini? Kenapa dadaku terasa sesak? Pikir Moon-gyu. Moon-gyu lalu berkata jika orang bijak ke-10 meninggalkan sektenya, bukannya sekte lain malah akan lebih berjaga-jaga. Benar juga, aku tak berpikir sampai situ. Hahaha, Moon-gyu, kamu tak perlu khawatir. Tuan, bagaimana jika begini saja? Ucap Wang Chul. Singkat cerita, mereka pun sudah berada di sekte ilusi hantu. Pangeran, apa semuanya berjalan lancar? Tanya Wan Ui. Siapa orang ini? Matanya cukup menyeramkan, ucap Wan Ui dalam hatinya. Tampilanmu saja seperti itu, tapi masih berani menilaiku dari atas sampai bawah, ha? Ucap Yun Muhwa. Apa Anda bicara pada saya? Iya, kamu. Suara ini dan bicara yang menyebalkan sepertinya aku pernah mendengarnya. Jangan-jangan Wan Ui langsung memperhatikan Yun Muhwa. Astaga, lihat kulitmu. Anda benar-benar melakukan rekonstruksi tubuh ya? Aduh, jadi iri. Orang bijak Wan, bisakah Anda membuat topeng orang bijak Yun? Tanya Chun Yewon. Chun Yewon meminta dibuatkan untuk Yun Muhwa agar orang palsu bisa menggantikannya dan Yun Muhwa bisa mendampingi Chun Yewon. Kenapa belakang kepalaku terasa panas? Pikir Wang Chul. Wan Ui yang mendapat perintah pun segera masuk ke ruang kerjanya untuk membuat topeng. Chun Yewon yang belum beristirahat sejak keluar akademi lalu memutuskan untuk beristirahat.
Wang Chul dan Hobong memutuskan untuk mampir ke sekte mereka dan menemui orang tua masing-masing. Sedangkan Moon Gyu yang khawatir pada adiknya yang sendirian pergi ke sekte Tangan Naga Setan. Satu hari pun berlalu. "Tuan, maaf telah merepotkan Anda," ucap Samacak yang sudah ada di sana. Ia pun sudah sehat, namun Baekgi butuh sedikit waktu lagi karena luka luarnya yang cukup parah. "Maaf membuat kalian terluka," ucap Chun Ye-won. "Tidak Tuan, saya sedih kalau Tuan berkata seperti itu." Lalu tak lama Wang Chul, Hobong dan Moon Gyu pun tiba di sana. Mereka pun sedikit berbincang tentang keadaan keluarga mereka yang baik-baik saja. Kemudian setelahnya Chun Ye-won membagi anggota mereka. Moon Gyu, Wang Chul dan Hobong diminta untuk menemui bawahan Chun Ye-won di akademi secara rahasia. Namun Wang Chul menyarankan jika dia dan Hobong saja yang akan ke akademi. Dan sudah diputuskan Hobong dan Wang Chul akan pergi ke akademi, sedangkan Chun Ye-won dan yang lainnya akan pergi ke sekte hormat. Singkat cerita, Chun Ye-won pun sudah sampai di sekte hormat. Chun Ye-won yang melihat bangunan sekte itu takjub karena besar dan mewah. "Apa kali ini aku juga bisa mendapat dukungan dengan mudah?" ucap Chun Ye-won. Tak lama Samacak langsung disambut para pengawal di sana. Setelah berbincang sedikit, ia berbisik kepada para pengawal untuk memberitahu ayahnya jika Pangeran Chun Ye-won datang. Tak butuh waktu lama, orang bijak ke-9 sama Ui sudah berada di depan Chun Ye-won. "Pangeran, bukan, orang bijak Chun Ye-won datang ke tempat yang tak ada apa-apanya ini. Selamat datang," ucap sama Ui. Kemudian ia pun mempersilakan masuk kepada Chun Ye-won dan yang lainnya. Mereka pun sudah berada di ruang makan. "Walau tak seberapa, silakan dinikmati," ucap sama Ui. Ia pun membicarakan rasa takjubnya saat Chun Ye-won melawan Tuan Baik. Namun Chun Ye-won langsung to the point. "Orang bijaksana, saya datang karena memerlukan bantuan Anda," ucap Akang Ewon. "Silakan, jika saya mampu, pasti saya lakukan." Chun Ye-won pun langsung berdiri. "Saya berharap Anda bisa mendukung saya dalam pencalonan pemimpin kultus kali ini," ucap Akang Ewon. "Bagaimana bisa orang yang akan jadi pemimpin kultus bersikap seperti ini? Santai saja," ucap Samawi dan langsung memberi kode kepada bawahannya. Bawahannya itu pun langsung pergi. Tak lama, muncul seorang putri yang langsung memberi hormat. Ia bernama Samayong. Setelah mereka berkenalan, Samawi berkata jika dia mendukung Chun Ye-won sebagai pemimpin kultus, namun harus dilandaskan kepercayaan. "Apa maksud Anda?" tanya Kang Ye-won. "Walau banyak kekurangan, bagaimana jika Anda menjadikan putri saya sebagai istri?" ucap Masa Ui, yang membuat Moon Gyu menyemburkan air yang baru ia minum. Chun Ye-won berpikir jika pantas saja sambutannya berlebihan, karena Samawi sudah merencanakan itu. Sedangkan Samawi berharap jika ia memiliki hubungan darah dengan Akang Ewon karena ia sudah yakin jika Chun Ye-won akan menjadi pemimpin kultus yang tak mengikuti kekuatan 6 sekte dan malah melawan mereka. "Hahaha, menjalin suatu ikatan darah lewat pernikahan sudah hal yang biasa sejak dulu," ucap Samawi. Ia juga menjelaskan jika untuk melawan mereka semua, Chun Ye-won membutuhkan kekuatan yang sesuai. Sekte hormat akan menjadi pendukung yang kuat untuknya. Di sisi lain, Moon Gyu terus khawatir jika Chun Ye-won benar-benar menikahi anak Samawi. "Kenapa aku khawatir? Padahal aku hanya bawahan pangeran yang berjanji setia," ucap Moon Gyu dalam hatinya. Samawi melanjutkan jika Chun Ye-won yang tak punya sekte tempat kelahirannya dan untuk menyempurnakan itu, Chun Ye-won harus menjalin ikatan darah. "Saya akan menjadi pendukung Anda lalu menjadi keluarga untuk hubungan yang lebih erat," ucap Samawi. "Perkataan Anda cukup masuk akal," ucap Chun Ye-won. Moon Gyu semakin terkejut dalam hati. Ia berkata, "Jadi pangeran sudah bertekad untuk menikahinya. Hatiku sakit. Ternyata aku menyukai Pangeran Chun. Kenapa aku baru menyadarinya sekarang? Dia cantik. Pasti pangeran menyukainya." "Hahaha, pilihan yang bagus, karena kedepannya kita akan jadi keluarga," ucap Samawi yang langsung dipotong Chun Ye-won. "Sepertinya Anda salah paham. Apa Anda tidak berkeinginan menjadi pendukung saya jika saya tak menikahi putri Anda?" Samawi pun langsung tergagap menjawabnya. Dia pun kebingungan akan hal itu. Ia berpikir jika Chun Ye-won tidak takut pada 6 sekte, ia bisa rugi jika Chun Ye-won membencinya karena itu. Tiba-tiba Samacak angkat bicara.
Ia mengemukakan jika ayahnya itu sudah memiliki ketertarikan pada Chun Ye-won sejak ujian tahap ke-6. Walau tanpa pernikahan, ayahnya sudah berpikir Chun Ye-won cocok menjadi calon pemimpin kultus dan dia membuat sambutan ini. "Apa ini benar?" tanya Chun Ye-won. Itu," jawab Semaui yang kebingungan. "Sepertinya opini Anda berbeda dengan putra Anda. Berarti jalan orang bijaksana berbeda dengan saya. Terima kasih atas sambutan Anda," ucap Chun Ye-won yang sembari memberi hormat. Chun Ye-won pun mengajak bawahannya untuk pergi, namun Samaui langsung menghentikannya. Samaui mengatakan kenapa Chun Ye-won pergi begitu saja karena rencana pernikahan itu. "Saya bisa saja melakukan sesuai rencana Anda. Namun apa Anda tahu alasan saya ingin menjadi calon pemimpin kultus?" tanya Chun Ye-won. "Apa Anda sadar penyebab munculnya keburukan dari 6 sekte? Orang bijaksana pasti paham. Saya bermaksud untuk mengembalikan kultus seperti semula. Apa Anda pikir saya akan melakukan hal yang sama dengan yang sudah dilakukan sebelumnya? Saya tak butuh ikatan darah seperti itu," tegas Chun Ye-won. Dia belum berusia 20 tahun tapi sudah memikirkan masa depan kultus. "Aku bodoh. Dia memang berbeda dari yang lain," pikir Samaui. Chun Ye-won pun memberi hormat dan meminta maaf. "Lalu untuk pernikahan saya akan melakukannya dengan orang yang saya sukai," ucap Chun Ye-won yang membuat Moon Gyu berbunga-bunga. Namun sebelum Chun Ye-won benar-benar pergi, Samaui langsung berlutut. "Saya masih banyak kekurangan sampai tak memahami tujuan pangeran. Mohon jangan marah pada saya." "Apa maksud Anda?" tanya Chun Ye-won. Samaui pun mengeluarkan medali gioknya dan berjanji untuk setia pada Chun Ye-won. Mereka pun pergi dengan membawa hasil memuaskan. Namun di sisi lain, walau Samaui sudah benar-benar yakin dan percaya, ia dan anaknya tetap berencana untuk tetap melanjutkan rencananya. Halaman pun berpindah. Di sebuah ruang penginapan di sekitar akademi, Chun Ye-won dan Yun Muhwa menemui penjaga kiri. Penjaga kiri terkejut karena Chun Ye-won bisa mendapatkan sumpah setia dari Yun Muhwa. "Pangeran, apa ada yang ingin Anda tanyakan?" tanya penjaga kiri. "Apa saya boleh tahu siapa yang lolos ujian tahap 6 akademi 70 tahun lalu?" Kemudian penjaga kiri menanyakan alasannya. Yun Muhwa pun langsung menceritakan semuanya. Pemimpin akademi terkejut mendengarnya. Kalau itu, orang yang lolos ujian tahap 6 70 tahun lalu adalah Chun In-ji, mantan pemimpin kultus. "Kakek," ucap Chun Ye-won. Dijelaskan, kakek Chun Ye-won sekaligus mantan pemimpin kultus Chun In-ji. Dia disebut sebagai salah satu pendekar terkuat selama 500 tahun ini. Selain itu, dia tak pernah kalah dalam pertarungan melawan klan kejahatan dan berhasil memperluas daerah kekuasaan kultus iblis lebih dari siapapun. Mereka pun memikirkan siapa anonim itu, namun tiba-tiba mereka terkejut dengan suara gemuruh dan teriakan para warga. Itu adalah kedatangan pemimpin kultus dan rombongannya. "Perang yang sebenarnya akan dimulai," ucap penjaga kiri. Namun Chun Ye-won terkejut melihat gurunya, yaitu penjaga kanan yang matanya diperban dan wajahnya pucat. "Apa yang terjadi di ekspedisi kali ini?" ucap Kang Ewon. Namun tak hanya penjaga kanan saja, para orang bijak dan rombongan lain pun mengalami hal yang sama. Bahkan Han So-yu harus kehilangan tangan kirinya. Moon Gyu pun terkejut melihatnya. Ia khawatir dengan kakeknya. Namun saat dia melihatnya, syukurlah, walau terlihat kurusan, beliau tak apa-apa, ucap Moon Gyu. Orang bijak ketujuh Gong Sun Wung dari sekte iblis surgawi tak terlihat. "Pasti kita akan tahu penyebabnya," ucap penjaga kiri. Terlihat juga Mu Jin Won, ketua sekte sihir yang melihat kiri dan kanan. Karena adik dan murid sekte sihir tak terlihat. "Aku tak tahu kenapa, namun perasaanku tak enak." Namun tiba-tiba semua dikagetkan dengan rombongan yang berada di belakang mereka, yaitu kaum Wulin. Para warga pun langsung menyoraki mereka. Pulang sana, wuh!" Tiba-tiba Huan Ui muncul di sebelah Chun Ye-won. "Semuanya jadi makin seru ya," ucap Huan Ui. "Apa Anda tahu apa yang terjadi?" tanya Chun Ye-won. Huan Ui menjawab jika dia tak tahu tepatnya karena sangat rahasia. Tapi mungkin ini kesempatan sekte iblis bekerja sama dengan kaum Wulin. Bekerja sama dengan kaum Wulin? Halaman beralih.
ke gedung utama kultus iblis. Satu persatu orang bijak memasuki gedung itu. Orang bijak yang sudah di dalam membicarakan 3 orang bijak yang belum juga sampai. Dan penjaga pun memberitahu jika orang bijak 10, 11, dan 12 sudah datang. Mereka pun sangat terkejut melihat Chunyewon yang datang ke sana. Chunyewon pun langsung memberi salam dan memperkenalkan dirinya sebagai orang bijak ke-12. Apa? Orang bijak ke-12? Apa dia lolos ujian tahap 6? Ucap para orang bijak. Beberapa dari mereka langsung mengeluarkan aura membenci pada Chunyewon. Chunyewon, dia memotong tangan cucuku. Kau pikir kami akan mengakuimu? Mana ada orang yang mengakui dia sebagai orang bijak, pikir para pembenci Akang Ewon. Namun tiba-tiba salah satu orang bijak langsung memberi salam pada Chunyewon. Ia adalah Go Wang Yun. Kalau gak salah bapaknya si Wang Chul ini. Tak lama setelahnya, Cha Tak Jung dari sekte Gerbang Barat dan Ho Sang-in dari sekte Perapian pun. Chunyewon yang sudah berhasil mendapatkan 3 pendukung sebagai calon pemimpin kultus pun menghadiri rapat para orang bijak dengan pemimpin kultus. Chunyewon yang diberi satu permintaan, ia pun meminta menjadi pewaris tahta, serta Chunyewon juga langsung didukung oleh 3 orang bijak yang sudah mengakui Chunyewon. Namun tiba-tiba aura membunuh yang sangat kuat dari Mu Jinwon si pemimpin sekte sihir terasa di seluruh ruangan. Penjaga kiri pun tak tinggal diam, ia langsung menodongkan pedangnya ke leher Mu Jinwon. Kendalikan kekuatan Anda orang bijak pertama. Beraninya kau lancang di depan pemimpin kultus, ujar penjaga kiri. Kau pikir aku tak tahu tipu daya yang kau lakukan? Teriak kesal Mu Jinwon pada Chunyewon. Chunyewon yang mendengar hanya memberikan sedikit senyumannya yang membuat Mu Jinwon semakin naik pitam. Namun tiba-tiba aura yang sangat besar dikeluarkan oleh pemimpin kultus. Berhentilah, ucap pemimpin kultus. Mu Jinwon pun langsung bersujud. Mohon maafkan ketidaksopanan saya, ucap Mu Jinwon. Pemimpin kultus pun meminta semuanya untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Begitupun dengan penjaga kiri yang sudah memasukkan kembali pedangnya. Namun tiba-tiba Mu Jinwon dengan cepat melesat ke arah Chunyewon dengan amarah yang tak terkendali. Ia membuat semua orang terkejut. Sedikit flashback ke beberapa saat lalu. Ternyata pada saat Mu Jinwon akan kembali ke tempat duduknya, Chunyewon berkata dengan telepati kepadanya, orang bijak pertama, pemikiranmu benar, aku yang membunuh semuanya. Itulah yang menyebabkan amarah Mu Jinwon semakin tak terkendali dan langsung menyerang Akang Ewon. Penjaga kiri pun langsung melesat untuk menghentikan Mu Jinwon. Namun dengan cepat Mu Jinwon memukul keras penjaga kiri. Jangan menghalangiku. Mu Jinwon pun sudah siap menebas Chunyewon dengan jurus terkuat pedang iblis sejati, pedang iblis dingin. Semua orang tampak terkejut melihatnya. Chunyewon berpikir jika jurus itu lebih kuat dari pedang iblis sejati sebelumnya. Cerang! Chunyewon menahan serangan itu dan Mu Jinwon pun terkejut karena Chunyewon menggunakan jurus pedang iblis 24 dan ia pun mengerahkan kemampuannya lagi. Beberapa serangan itu dapat mengenai Chunyewon. Chunyewon pun sedikit terdorong. Ia berpikir jika Mu Jinwon menggunakan 2 keterampilan dengan 2 tangannya, yaitu pedang sihir dan pedang iblis sejati. Jika tak ada Nano, aku sudah mati, ucap Chunyewon. Dengan cepat Nano menyembuhkan Chunyewon. Mu Jinwon pun kembali menyerang. Ia berpikir jika pemimpin kultus takkan bisa mengalahkan keterampilan yang ia gunakan, pedang kanan tangan kiri. Chunyewon berpikir jika keterampilan pedang iblis 24 takkan bisa mengalahkan jurus itu. Chunyewon pun langsung menggunakan jurus goloknya dan gerakan ini sangat mustahil. Ia mencari celah jurusku, ucap Mu Jinwon terdesak. Dan aku tak tahu nama jurus golok ini, tapi keterampilannya seperti ini kan? Shh. Chunyewon pun mengeluarkan jurus goloknya yang membentuk sebuah naga. Swing. Chunyewon pun telah mencabik-cabik Mu Jinwon dengan jurus itu. Semua orang terkejut dibuatnya. Melihat keterampilan yang ditunjukkan Chunyewon, penjaga kiri yang baru bangun pun sangat terkejut dengan keterampilan itu. Namun kemudian penjaga utama bertelepati dengannya. Ia meminta mereka berbicara setelah itu.
Dalam hati, Huan Ui berkata jika Chun Ye-won mampu memanfaatkan acara itu dengan menunjukkan kehebatannya, dan karena pemimpin sekte sihir iblis sudah tak ada, ia bermaksud untuk menjadikan sisa kekuatan sekte sihir mendukung Chun Ye-won. Dalam hati, pemimpin kultus berkata jika ia tak menghentikannya karena ingin melihat kekuatannya. Tapi dengan kekuatan itu, dalam 10 tahun Chun Ye-won bisa menjadi 5 empu terkuat yang bisa membahayakannya. Dan Chun Ye-won adalah kartu yang akan sulit dikendalikan olehnya. Dua orang bijak yang sangat membenci Chun Ye-won itu kembali bersuara. Mereka berkata jika Chun Ye-won lancang di depan pemimpin kultus dan berani melukai orang bijak pertama. Chun Ye-won kesal namun tak menghiraukan mereka. Ia langsung berlutut. Nyawa saya terancam sehingga saya lancang dan menyerangnya. Mohon maaf pemimpin kultus, ucap Kang Ewon. Hang Soyu berpikir jika pemimpin kultus itu benci saat wibawanya dijatuhkan dan pasti takkan suka pada Chun Ye-won. Namun tiba-tiba penjaga kiri langsung ikut berlutut. Mohon hukum saya. Hal ini terjadi karena saya tak bisa melindungi pangeran dari serangan. Hang Soyu pun sangat terkejut. Pemimpin kultus berkata jika ia takkan melakukan apapun karena itu akibat kesalahan orang bijak pertama. Namun semua perlu ingat, berbuat lancang di sini berarti menentangku. Jadi aku takkan mengampuninya. Mengerti? Ucap pemimpin kultus. Lalu, Chun Ye-won sudah membuktikan posisinya. Aku akan mengangkatnya sebagai penerus tahta. Lanjut pemimpin kultus. Apa ada yang tak setuju? Tanya pemimpin kultus. Namun tak ada satupun yang berkutik dengan ucapan itu. Mulai sekarang, Pangeran ke-7 Chun Ye-won resmi diangkat sebagai pewaris tahta. Hidup agama Raja Iblis! Setelah 500 tahun, akhirnya muncul pewaris tahta dari luar 6 sekte. Apa ini berarti kultus kita akan bisa berubah? Pikir Go Wang Yun. Dalam hati, Chun Ye-won berkata, sekarang yang tersisa hanya mereka. Akhirnya aku bisa bertarung dengan posisi yang sama dengan mereka. Demi ibu, aku janji akan menghancurkan mereka semua. Biasanya upacara penobatan pewarisan tahta dilakukan di depan semua orang. Namun karena banyak hal penting yang harus didiskusikan, upacara ditunda ke lain hari. Kabar baiknya, sampai posisi dipenuhi kembali, Chun Ye-won juga akan berperan sebagai orang bijak. Berbeda dengan jabatan pewaris tahta yang tak punya jabatan nyata, orang bijak bisa ikut rapat penting. Orang bijak dari 4 sekte tahu akan hal ini, tapi akhirnya terdiam karena pemimpin kultus. Lalu saat penjaga utama akan melanjutkan ke topik selanjutnya, pemimpin kultus menghentikannya karena ia melihat Chun Ye-won yang terluka. Chun Ye-won tak ada pilihan karena tak mungkin jika memberitahu kalau dia sudah disembuhkan oleh Nano. Ia pun meninggalkan ruangan rapat. Chun Ye-won pun sudah berada di sekte ilusi hantu. Hobong dan Moon-gyu langsung menanyakan apa yang terjadi karena mereka mendengar ada pertarungan di sana. Namun tiba-tiba seorang pelayan masuk dan mengabarkan jika penjaga Jang sudah siuman. Chun Ye-won pun langsung pergi ke ruang rawat penjaga Jang. Penjaga Jang, ucap Chun Ye-won yang bahagia melihat penjaga Jang. Pangeran, Anda sudah tumbuh besar. Melihatnya sepertinya saya sudah tak dibutuhkan, ucap penjaga Jang. Jangan bilang begitu, penjaga Jang harus selalu di sebelahku, jawab Kang Ewon. Saya tak bisa melindungi pangeran lagi. Mereka pun termenung. Chun Ye-won berpikir jika penjaga Jang sudah mengorbankan kehidupannya untuknya, ia tak bisa membiarkan sisa hidup penjaga Jang hancur seperti itu. Chun Ye-won pun bertanya pada Nano tentang pusat tenaga dalam. Apakah itu bisa dikembalikan? Nano berkata jika itu perlu diteliti lagi. Namun untuk gigi itu bisa dikembalikan dengan implan atau gigi palsu. Nano pun langsung mengirimkan informasinya kepada Kang Ewon. Chun Ye-won pun senang melihatnya. Setelah itu, Chun Ye-won pun memberitahu penjaga Jang jika ada kabar baik untuknya. Akhirnya aku memenangkan posisi pewaris tahta. Aku menang dan diangkat jadi pewaris hari ini. Penjaga kanan langsung terkejut mendengarnya dan saat itu juga ia langsung pingsan. Chun Ye-won pun panik. Akhirnya Nano memberitahu jika penjaga Jang pingsan akibat terkejut. 2 jam kemudian,
Huan Ui, Samaui, dan Yun Muhua pun datang menemui Chun Yewon. Mereka pun langsung memberi selamat atas penobatan kepada Chun Yewon. Para bawahan yang ada di sana terkejut mendengarnya. "Tuan, jadi pewaris tahta? Pangeran, kenapa tak bilang?" ujar mereka. "Tuan, hari ini kita harus pesta ya," ucap Hobong. "Ide bagus, tapi sepertinya tidak bisa hari ini. Pewaris tahta dan kami harus datang ke jamuan tamu kehormatan orang Wulin hari ini," ucap Huan Ui. Kemudian Huan Ui pun menyampaikan hasil rapat kepada Akang Ewon. Lewat rapat itu, jika mereka sudah resmi menjadi sekutu kelompok Wulin, itu berarti 70% orang bijak setuju, ucap Akang Ewon. Huan Ui melanjutkan jika keadaan yang memaksa mereka itu karena benteng An Hui dan Jolgang sudah runtuh. "Apa perbuatan klaim kejahatan?" tanya Chun Yewon. "Bukan, ini perbuatan sekte yang baru kita temui." Chun Yewon pun terkejut. Dijelaskan, benteng Jolgung merupakan wilayah agama Raja Iblis sekaligus 9 bagian kultus. Di benteng An Hui terdapat 15 sekte, dipimpin oleh Namgung Son dari sekte Namgung yang merupakan salah satu dari 7 pemimpin faksi Wulin. 2 tempat ini berada di perbatasan 3 tempat terkuat di Wulin. Dibanding tempat lain, di sini sering terjadi perang, maka penjagaannya sangat ketat. Beberapa waktu lalu, 3 bagian kultus iblis yang berada di benteng Jolgang diserang oleh kelompok asing. Kultus iblis mengira itu serangan faksi Wulin, lalu mengirim pesan kepada 2 bagian di dekat benteng Gangso dan 6 bagian di benteng Jolgang untuk mendukung bagian yang diserang. Tapi setelah 15 hari, semuanya musnah. Pemimpin kultus iblis yang mengira ini serangan faksi Wulin bersiap untuk perang. Lalu perwakilan dari faksi Wulin pun datang. Mereka hampir dieksekusi. Tapi mereka justru menyampaikan kabar yang mengejutkan. Sama dengan yang terjadi di benteng Jolgang, di daerah faksi Wulin di benteng An Hui pun runtuh. Dan salah satu dari 7 pemimpin Namgung Son mati di medan perang. Karena sudah diketahui jika yang menyerang adalah pihak ketiga, kultus iblis pun mengajak faksi Wulin untuk melakukan gencatan senjata sementara sampai mereka merebut kembali benteng An Hui dan Jolgang. Tak lama faksi Wulin pun mengirimkan kembali perwakilannya yang dipimpin salah satu pemimpin 7 bernama Hong Palwu. Mereka menerima saran kultus iblis dan akhirnya orang penting dari kultus iblis yang pergi ke sana. Itu dilakukan untuk merebut kembali benteng tersebut. Namun seperti yang dilihat dari kembalinya mereka, itu gagal dan bahkan orang bijak ketujuh Gong Son Wung dari sekte iblis surgawi pun mati di medan perang. Di rapat tak dijelaskan bagaimana dia bisa meninggal. Persekutuan ini akan diumumkan di berbagai tempat dan faksi kejahatan pun tak akan bisa bergerak. Itu adalah tujuan kedua persekutuan ini, jelas Huan Ui. Lalu Chun Yewon menanyakan informasi tentang sekte yang menyerang. Huan Ui berkata walau belum ada informasi yang pasti, mereka disebut sekte Dewa Pedang 6 Bela Diri. Chun Yewon pun terkejut mendengarnya. Halaman beralih ke paviliun ruang kerja penjaga utama. Begitulah yang terjadi, ucap penjaga kiri yang sepertinya baru selesai menceritakan sesuatu. Jika itu benar, maka pewaris tahta adalah orang yang kita tunggu-tunggu, ucap penjaga utama. Namun penjaga kiri berpikir jika reaksi penjaga utama itu aneh, karena dia terlihat biasa saja mendengarnya. Penjaga utama, apa ada masalah? Tanya penjaga kiri. Sekte Dewa Pedang 6 Bela Diri, ucap penjaga utama. Apa ada kaitannya dengan itu? Walau tak disebutkan dalam rapat tadi, ada empu dari sekte itu yang memotong lengan orang bijak Hang dan merebut mata penjaga kanan, ucap penjaga utama. Ia pun menceritakannya. Saat sudah dekat benteng Jolgang, kami bergerak diam-diam. Namun seperti sudah menunggu, mereka menyergap secara tiba-tiba. Walaupun jumlah mereka lebih banyak, namun bisa segera diatasi orang-orang penting kultus kita. Tak lama muncul 3 empu tingkat atas yang menggunakan keterampilan tangan dan cakar besi. Sepertinya mereka pemimpin sekte pedang 6 Bela Diri. Mereka membunuh empu-empu kita dengan mudah, sehingga para orang bijak harus langsung melawan mereka.
Kekuatan baru seimbang setelah para orang bijak menggabungkan kekuatan secara berpasangan. Kekuatan terus seimbang. Kekuatan terus seimbang sampai orang bijak ketujuh Gong Sun Wong tewas dan orang bijak kelima Hang Soyu kehilangan lengannya. Pada akhirnya pemimpin kultus dan aku pun turun tangan. Aku melawan empu yang memakai pedang. Setelah melawan mereka, aku akhirnya paham keterampilan pedang, tangan, dan cakar besi semua gerakannya bisa menyakiti tubuh. Tetapi ketiganya berasal dari satu bela diri yang sama. Penjaga kanan pun membuka bajunya dan memperlihatkan luka yang ia peroleh. Penjaga kiri terkejut melihat luka-luka itu. Kemampuan anginku tak cukup untuk melawannya. Jika dia menggunakan keterampilan golok dan bukan pedang, pasti nasibku sudah seperti orang bijak pertama, ucap penjaga utama. Halaman beralih, aula pesta kultus iblis. Terlihat acara yang akan mereka gelar pun sudah siap. Aku tak suka tempat duduknya, pikir Akang Ewon yang duduk dekat dengan sang ayah yang menghasilkan cairan yang bisa menciptakan dirinya itu. Tak lama kemudian tamu yang mereka tunggu pun datang. Pemimpin ke-6 Wulin, ketua sekte Bunga Gunung, Pun Chongwon, pemimpin ke-7 Moyong Gang, dan para rombongannya. Lalu salah seorang yang menggunakan tudung pun langsung memberi salam. Saya menyapa pemimpin kultus iblis sebagai perwakilan Paksi Wulin. Aku sangat senang bisa menyambut tamu kehormatan dari Paksi Wulin, ucap pemimpin kultus. Tapi, bukankah tidak sopan jika perwakilan Wulin menutupi wajahnya? Orang itu pun meminta maaf dan kemudian membuka tudung sajinya yang tersisa nasi sama ikan asin dikasih sambal sama pete. Para lelaki yang melihat pun langsung membicarakan kecantikan perempuan itu. Lalu setelahnya ia pun memperkenalkan diri. Ia adalah ahli strategi kedua Jegal Sohe. Pemimpin kultus pun kembali memberi salam. Kemudian Pung Chongwon meminta untuk pestanya segera dimulai. Pemimpin kultus pun memulainya. Satu persatu para orang bijak memperkenalkan dirinya. Para tetua faksi Wulin sudah mengetahui para orang bijak yang memperkenalkan diri itu dari informan mereka. Lalu tibalah Chunyewon yang memperkenalkan dirinya sebagai pewaris tahta sekaligus orang bijak ke-12. Para tetua itu terkejut melihat Chunyewon yang masih muda, namun kekuatannya itu tak terduga. Sial, di sini juga ada monster seperti orang itu, pikir Moyong Yu. Namun di sisi lain orang bertopi berkata, tak cukup dengan orang bijak, mungkin cukup dengan orang itu. Yang dia maksud adalah Chunyewon. Lalu setelah itu orang bertopi membenturkan piring dan teko yang sepertinya membuat Sohe menjadi tak sadar. Sohe pun berdiri dan langsung menghampiri Chunyewon. Ia meminta Yun Muhwa untuk minggir sebentar. Tak lama Sohe langsung nyosor dan berkata, "Pewaris tahta, saya sangat ingin bertemu dengan Anda." Sohe langsung berusaha memegang tangan Chunyewon, namun Chunyewon langsung menghindarinya. Merepotkan sekali, pikir Akang Ewon. Namun si pria bertopi kembali membenturkan piring dan tekonya. Dengan itu Sohe tiba-tiba langsung menyerang Chunyewon. Namun sebelumnya Chunyewon sudah mengetahui jika Sohe sedang terhipnotis dari Nano. Para ketua paksi pun terkejut melihatnya. Namun dengan mudah Chunyewon yang menghalau serangan itu. Berarti dia sedang dikontrol, pikir Chunyewon. Sohe pun kembali bersiap menyerang Chunyewon. Nano menjelaskan jika selain dilepas oleh orang yang melakukan hipnotis, menyetrum syarafnya bisa melepaskan pengaruh hipnotis. Dengan cepat Chunyewon langsung menahan kepala Sohe dan membuatnya berlutut. "Pewaris tahta, hentikan," ucap Pung Chongwon. Huan Ui angkat bicara. "Beraninya Anda mencoba melukai pewaris tahta? Justru kami bertanya apa yang dilakukan Jegal Sohe." Di sisi lain orang bertopi berkata, "Bagus, jika aku berkata sesuatu akan terjadi keributan di sini." Setelahnya Chunyewon pun langsung menyetrum Sohe. Dia membuat suasana semakin buruk sendiri. Aku tak perlu ikut campur, pikir pria bertopi. Namun kemudian Sohe pun sadar. Apa yang terjadi? Apa saya terlalu banyak minum? Ucap Sohe. Hipnotisnya terlepas, bagaimana bisa? Ucap si pria bertopi. Lalu ada seseorang yang bertelepati padanya. Tak perlu khawatir, lanjut strategi kedua. Ting!
Piring dan teko kembali dibunyikan. Tiba-tiba Mo Yong-yu melesat menyerang Chun Ye-won. "Hei, beraninya kamu mengganggu ahli strategi Sohe. Akan kubunuh kau dengan tanganku sendiri." Namun dengan cepat Hwan Ui langsung menangkap Mo Yong-yu. "Sepertinya dia meremehkan kita ya." Hahaha, ucap Hwan Ui. "Lepaskan aku." Lalu Yun Muha langsung menotok Mo Yong-yu yang membuatnya jadi pingsan. Chun Ye-won berpikir jika orang-orang biasa saja tiba-tiba jadi aneh, kemungkinan penghipnotisnya ada di sana. Ia pun meminta Nano menyalakan mode penyadap bisikan. Setelah beberapa saat, Chun Ye-won pun langsung melesat menangkap orang itu. "Katamu, kenapa Anda begini?" ucap orang itu. "Kau pikir aku takkan menemukanmu?" jawab Chun Ye-won. Saya tak tahu apa-apa." "Jangan macam-macam." Chun Ye-won mengencangkan cakikannya itu. "Apa strategi ketiganya?" tanya Chun Ye-won. Namun tiba-tiba Mo Yong-gang dengan cepat datang ke sana. "Tolong hentikan. Kami tak menyangka bahwa kami telah berbuat salah, tapi jangan sampai membahayakan prajurit kami," ucap Mo Yong-gang. Chun Ye-won pun berkata, "Ahli strategi Sohe, apa benar dia prajuritmu?" Sohe pun mengamati orang itu. "Siapa dia?" Semua orang terkejut mendengarnya. Lalu seseorang kembali membisikkan sesuatu pada orang bertopi. "Tak ada pilihan lain, kita harus melaksanakan rencana ketiga saat dia mencari peninggalan Goma. Akan membantu jika terjadi keributan." Chun Ye-won pun mendengar bisikan itu. Namun tiba-tiba, prok-prok. Setelah itu beberapa orang faksi Wulin langsung membuat kerusuhan. Chun Ye-won berpikir jika semua sudah terhipnotis, dan apakah pemicunya dari tepukan? Jika iya, itu berarti sudah terjadi sejak tadi. "Orang kultus yang kotor menyerang kita. Kita tak boleh diam saja," ujar salah satu prajurit. "Kerjasama adalah jebakan mereka," pikir Chun Ye-won. Mereka pun sudah siap untuk saling bertarung. Namun tiba-tiba Chun Ye-won memotong di tengah. "Hentikan, mereka semua terhipnotis." Pung Chong-won menanyakan maksud dari Chun Ye-won. Chun Ye-won menjelaskan jika dilihat dari kelakuan Sohe itu aneh, pasti ada jebakan supaya mereka bertikai. "Menurut Anda kita harus bagaimana?" tanya Pung Chung-won. Chun Ye-won pun meminta orang bijak mengontrol orang-orang yang tak terhipnotis, dan untuk yang sudah terhipnotis itu akan menjadi urusan dia. Chun Ye-won pun langsung pergi. Selanjutnya para pemimpin pun melakukan hal yang sama. Namun di sisi lain pemimpin kultus kesal. "Beraninya mereka membuat keributan di rumahku." Chun Ye-won yang menghadiri jamuan untuk faksi Wulin tiba-tiba diserang orang-orang yang terhipnotis. Karena dia tahu, dia pun meminta para orang bijak untuk menangani mereka yang tak terhipnotis. Sedangkan dia akan pergi untuk menangani orang-orang yang terhipnotis. Uya-kuya. Chun Ye-won pun sudah berada di suatu tempat. Ia langsung menyalakan augmented reality lalu meminta Nano untuk memindai orang-orang terhipnotis. Setelahnya Chun Ye-won langsung bergerak dan menyetrum mereka satu persatu agar mereka terlepas dari hipnotis itu. Sohe yang melihat kelincahan Chun Ye-won sangat terkejut. Tak butuh waktu lama, orang-orang yang terhipnotis pun sudah kembali normal. Mereka semua kebingungan apa yang terjadi pada mereka. "Sialan, siapa dia? Bagaimana bisa sentuhan tangannya menghentikan hipnotis?" pikir pria bertopi. Chun Ye-won yang menyadari orang itu langsung melesat dan menangkap leher si pria itu dan langsung membantingnya. Pria itu berusaha untuk menyerang Chun Ye-won, namun dengan mudah Chun Ye-won menangkap serangannya. "Kau pikir akan bisa selamat setelah membuat keributan di sini?" ucap Akang Ewon. Chun Ye-won pun mengangkat pria itu. "Siapa sebenarnya kalian?" tanya Chun Ye-won. "Lagi pula, aku akan melakukannya, tak peduli berhasil atau tidak," pikir pria itu. Chun Ye-won yang menyadarinya pun dengan cepat langsung mencabut gigi orang itu yang mengandung racun. "Sampai jumpa nanti, aku akan membereskan beliau dulu," ucap Chun Ye-won. Halaman pun beralih. Di perpustakaan rahasia akademi, terlihat banyak sekali prajurit yang sudah dibantai. Para guru yang baru datang terkejut melihatnya, apalagi pintu ruang bawah tanah sudah terbuka dengan paksa. Untungnya Batu Biru segera menutupinya, tapi dia pasti terkurung di dalam. "Ketua akademi seharusnya cepat ke sini," ujar mereka. Namun tiba-tiba terjadi getaran pada batu itu. Dalam hatinya guru itu berkata, "Sulit menghancurkan Batu Biru yang 3 kali lebih keras dari tembok perpustakaan. Tapi perasaanku tak enak."
Lalu tiba-tiba getaran itu semakin keras dan juga terdengar suara yang cukup keras. Buah, buah. Batu itu pun terlihat retak. Mustahil. Di sisi lain, penjaga kiri dan empu lain sedang melesat menuju ke sana. Saat mereka sampai tak jauh dari akademi, ledakan itu pun terlihat. Aku pergi duluan, ucap penjaga kiri. Penjaga kiri pun sudah sampai di depan perpustakaan akademi. Apa sebenarnya yang terjadi? Pikir penjaga kiri yang terkejut. Terlihat dua orang yang keluar dari sana. Penjaga kiri ingat jika orang itu yang berada di barisan para wulin sebelumnya. Aku sempat kecewa karena hanya bertemu orang tak berguna. Akhirnya ada yang datang juga, ucap pria codet. Para empu yang baru datang pun terkejut dengan hal itu. Mereka keluar dari ruang bawah tanah. Mana bisa? Ucap salah satu empu. Entahlah, mungkin kalian akan tahu setelah melihat mayat-mayat itu, ucap pria codet. Empu itu pun sangat marah, namun penjaga kiri langsung menahannya. Apa tujuanmu adalah ruang bawah tanah? Tanya penjaga kiri. Seperti yang kamu lihat, jawab pria codet. Ia pun langsung menyuruh orang di sebelahnya untuk pergi duluan dan dia akan mengurus yang di sana. Penjaga kiri pun langsung menginstruksikan untuk menangkap mereka. Pria codet langsung menarik napas dalam-dalam dan langsung meniupkan ke arah penjaga kiri dan para empu. Para empu yang terkena pun langsung merasakan kesakitan pada telinganya. Mereka punya kemampuan sihir hitam, ucap salah satu empu yang langsung menyerang. Namun dengan mudah pria codet langsung memelintirkan empu itu dan langsung membunuhnya. Empu lain pun langsung menyerang pria codet. Namun dengan mudahnya pria codet menangkap serangan itu hanya dengan jari. Empu itu langsung melepaskan pedangnya. Tapi dengan cepat pria codet sudah berada di depannya. Dan pria codet langsung membunuh empu itu. Tak ada bedanya dengan orang-orang di ruang bawah tanah, ujar pria codet. Ia pun kembali menyuruh pria yang bersamanya untuk pergi karena sudah tak ada penghalang. Namun dengan cepat penjaga kiri langsung melesat. Siapa yang bilang kamu boleh pergi? Dan duar! Serangan penjaga kiri ditahan pria codet. Namun tiba-tiba serangan pria codet meningkat dan membuat penjaga kiri terpental cukup jauh. Gerakannya cepat sekali. Gerakan apa itu? Aku tak boleh lengah, pikir penjaga kiri. Pria codet pun langsung meremehkan kultus iblis dan berkata jika penjaga kiri tak berguna. Siapa sebenarnya kalian? Tanya penjaga kiri. Diamlah, toh sebentar lagi kau akan mati, ucap pria codet yang sudah berada di depan penjaga kiri dan siap menyerang. Penjaga kiri pun langsung menahan dan menyerang balik. Serangan mereka pun saling beradu. Duar! Jadi kemampuanmu hanya segini, ucap pria codet. Dia kuat sekali. Aku tak boleh hanya bertahan, pikir penjaga kiri. Ia pun langsung melancarkan serangannya dengan jurus percikan api bagian rahasia, percikan api kematian. Dan namun tak lama penjaga kiri kembali terdesak. Pukulan beruntun pria codet pun mengenai penjaga kiri bertubi-tubi. Dan buak! Pukulan terakhir itu langsung membuat penjaga kiri terpental sangat jauh hingga terluka cukup parah. Kamu dari sekte pedang 6 bela diri rupanya, ucap penjaga kanan yang kesakitan. Kenapa kamu berpikir begitu? Kamu menggunakan keterampilan tangan tapi lebih mirip keterampilan golok. Seru juga ya, ucap pria codet. Ya, aku Sehyun, ahli kemampuan tangan pedang dari sekte pedang 6 bela diri. Penjaga kiri berpikir jika itu sudah ia duga, ia harus melaporkan para petinggi. Namun ia tak bisa bergerak. Kalau begitu, selamat jalan, ucap Sehyun yang sudah bersiap dengan pukulannya. Namun tiba-tiba ada orang yang melemparkan sesuatu padanya. Ia pun menangkapnya. Namun alangkah terkejutnya Sehyun karena itu adalah kepala orang yang bersamanya sebelumnya. Jeng jeng. Chun Ye-won lah yang sudah melakukan hal itu di sana. Apa kau beliau? Ucap Chun Ye-won. Putra mahkota, teriak penjaga kiri. Sehyun yang mendengarnya berkata jika ia benar putra mahkota, seharusnya dia berada di acara jamuan. Tak mungkin mereka gagal. Namun tiba-tiba Sehyun kembali berbalik dan bersiap untuk membunuh penjaga kiri. Tapi jangan senang dulu codet. Chun Ye-won langsung melesat dan menepis serangan Sehyun. Dengan cepat Sehyun kembali menyerang dan buak! Chun Ye-won menahan serangan itu dengan pedangnya. Ini metode memindahkan bunga dan mencabangkan pohon, pikir Chun Ye-won.
Jika aku kalah, penjaga kiri akan mati. Aku harus mengeluarkan seluruh kekuatanku. Dan duar! Chunyewon pun mementalkan serangan si Sehyun. Sehyun pun terkejut karena Chunyewon tak mundur dan malah mendorongnya. Namun Chunyewon pun mengalami luka dari serangan itu. Nano pun dengan cepat menyembuhkan lukanya. Sudah kuduga, dia pasti terluka. Pikir Sehyun codet tak kodet-kodet. Penjaga kiri, Anda baik-baik saja? Tanya Chunyewon. Ya, saya masih bisa bergerak. Chunyewon pun meminta penjaga kiri membawa tas yang ia pegang dan memanggil pemimpin kultus serta para orang bijak. Mereka ada di pintu masuk akademi, ucap Chunyewon. Penjaga kiri pun langsung melesat, namun tiba-tiba Sehyun codet sudah berada di sampingnya. Tapi dengan cepat Chunyewon menghalangi pergerakan Sehyun. Sehyun langsung menyerang Chunyewon dengan kekuatan jarak jauhnya. Duar! Chunyewon langsung menepis serangan itu. Bocah yang seperti tikus beraninya, ujar Sehyun. Lawanmu adalah aku, ucap Akang Ewon. Dan buk! Serangan mereka pun saling beradu di udara. Bukannya luka dalamnya parah, aku harus mengerahkan seluruh tenagaku, ucap Sehyun dalam hatinya. Lalu Sehyun pun langsung menyerang Chunyewon kembali. Dengan cepat Chunyewon berusaha menghindari pukulan-pukulan Sehyun. Chunyewon pun loncat ke belakang. Kau seperti tikus yang cerdik, ucap si Sehyun. Sebenarnya apa hubungan kalian dengan Dewa Golok? Tanya Chunyewon. Namun tiba-tiba Sehyun sedikit terkejut. Berbeda dengan omongan orang itu. Ternyata aku ketahuan juga, ujar Sehyun. Dalam hati Chunyewon berkata, aku tak tahu yang ia bicarakan, namun sepertinya ia orang sekte Dewa Pedang 6 bela diri. Mengenal beliau adalah bukti bahwa kultus iblis adalah musuhku. Namun tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan puluhan empu yang mengepung mereka. Duh, jadi semakin sulit untuk kabur, ucap Sehyun. Ia pun meminta Chunyewon ikut dengannya sebagai sandera. Sandera? Apa itu mungkin? Ujar Chunyewon. Sehyun pun langsung melesat menyerang Chunyewon. Sehyun mengeluarkan pukulan bertubi-tubi ke arah Chunyewon. Dalam hati Chunyewon berkata, jurus kedua keterampilan Dewa Golok. Walau jurusnya hanya dengan tangan, dia tetap saja kuat. Untuk melawannya aku harus... Dan sing. Chunyewon pun mengeluarkan jurus pedang iblis 24 gerakan keempat, pedang harum langit. Dia kuat, jurus ini tak bisa melawannya, pikir Chunyewon. Namun tiba-tiba sebuah pukulan siap menghantam Chunyewon. Namun serangan itu masih mampu Chunyewon hindari. Namun, satu pukulan keras mendarat di perut Chunyewon. Sial, aku tak bisa mengikuti gerakannya, pikir Chunyewon. Kau pikir akan bisa mengalahkanku dengan itu? Dan serangan mereka pun kembali beradu. Dan pedang yang digunakan Chunyewon sedikit retak. Walau kamu hebat, aku masih jauh lebih hebat, ucap Sehyun. Dan pukulan kembali menghantam Chunyewon. Lalu Sehyun pun sudah berada di depan Chunyewon persis. Dan Chunyewon kembali dihantam oleh si Sehyun hingga Chunyewon memuntahkan darah. Ini masih tak cukup ya? Hebat juga kamu. Tapi kemampuan pedang Goma tak cukup untuk melawanku, ucap Sehyun. Chunyewon berpikir jika Sehyun sudah mengetahui jurus pedang 24. Sekarang aku menyimpulkan jika kultus iblis tak bisa mengalahkanku, ujar Sehyun. Sehyun pun menghampiri Chunyewon. Berhentilah dan ikuti aku. Chunyewon pun membuang pedangnya yang rusak. Kau bilang kultus iblis tak bisa mengalahkanmu? Luka di tubuh Chunyewon pun tiba-tiba sembuh kembali. Sehyun yang melihat pun sangat terkejut. Mustahil, ini bahaya, ucap Sehyun yang langsung melesat. Matilah kau. Chunyewon pun mengeluarkan pedang iblis langitnya. Ia sudah bersiap dengan kekuatan pedang iblis langit. Kau pikir itu cukup? Dan serangan mereka beradu. Namun dengan mudah Sehyun terdorong. Kekuatan apa ini? Dan Chunyewon membuat lubang di tubuh Sehyun. Sehyun pun dapat dikalahkan Akang Ewon. Itu adalah hukuman karena telah menghina kultus iblis. Flashback sedikit. Di lapangan Akademi Dunia Iblis, penjaga kiri pun sudah sampai di sana bertemu dengan pemimpin kultus dan yang lainnya.
Di mana lawan kita? Tanya pemimpin kultus. Penjaga kiri menjelaskan jika saat ini putra mahkota sedang melawannya di depan gerbang perpustakaan. Anda harus segera ke sana. Dan brak, penjaga kiri langsung pingsan. Penjaga utama pun langsung menghampirinya. Sepertinya dia pingsan karena luka dalam, ucap penjaga utama. Pemimpin kultus pun langsung bergerak, namun penjaga utama langsung menghadangnya. Apa yang kamu lakukan? Beraninya menghalangiku, ucap pemimpin kultus. Penjaga utama pun langsung berlutut. Dengan telepatinya ia berkata, biarkan dia yang berangkat duluan, dan meminta pemimpin kultus untuk menjaga kondisinya karena luka dalam akibat pertarungan sebelumnya belum sembuh. Pemimpin kultus pun mengiyakannya. Ia pun menyuruh orang bijak 4 dan 10 untuk pergi bersama penjaga utama. Mereka pun langsung melesat pergi. Namun setibanya penjaga utama di sana, alangkah terkejutnya dia melihat apa yang terjadi di depannya. Gerakan pedang itu, pedang hitam. Pedangnya diselimuti sinar hitam. Jangan-jangan pedang itu, ucap penjaga utama dalam hatinya. Cunyawan pun langsung mengembalikan pedangnya. Ia pun menyadari penjaga utama berada di belakangnya. Sial, apa dia melihat semuanya? Pikir Chunyewon. Tak lama orang bijak yang mengikutinya pun tiba. Penjaga utama apa yang namun mereka pun langsung terkejut melihat Chunyewon yang berhasil mengalahkan pria codet Sehyun yang codetnya ada 4 apa 3 itu tadi aku lupa pokoknya mah. Mereka pun langsung turun ke bawah. Putra mahkota, Anda baik-baik saja, ujar Yun Muhwa. Syukurlah Anda baik-baik saja, ucap penjaga utama. Tak lama kemudian pemimpin kultus dan yang lainnya pun tiba di sana. Mereka pun langsung berlutut dan memberi hormat kepada pemimpin kultus. Chunyewon berpikir jika keluarga penjaga mendapat warisan dari Goma, tapi dia dengar jika penjaga utama sangat setia pada pemimpin kultus. Bagaimana jika dia bercerita tentang apa yang dia lihat? Apa yang terjadi? Tanya pemimpin kultus. Saya datang, putra mahkota sudah menghabisi empu ini, ucap penjaga utama. Pemimpin kultus pun berpikir jika itu bukan hanya membunuh. Kemampuan itu seperti gabungan beberapa gerakan pedang sekaligus. Tak kusangka ia menyembunyikan kemampuannya. Aku tak boleh menganggap remeh Chunyewon. Singkat cerita, pemimpin kultus dan penjaga utama pun sudah berada di ruang bawah tanah perpustakaan. Jadi mereka mengincar tempat ini, ucap pemimpin kultus. Penjaga utama hanya terdiam. Aku bertanya, apa itu benar? Benar, jawab penjaga utama. Terlihat buku-buku yang sudah terbakar di sana. Pemimpin kultus yang sangat marah dalam hati ia berkata, ada tempat tersembunyi di akademi, dan musuh tahu rahasia ini lebih dulu dariku. Ternyata mereka menganggapku remeh. Di sisi lain, Chunyewon membuka isi tas yang ia dapat sebelumnya, dan ternyata itu adalah tubuh yang ada bekas sayatan Dewa Golok, bukan buku rahasia Goma. Ia berpikir jika orang yang ia kalahkan tahu jurus pedang 24. Namun kenapa mereka ingin merebut jejak goloknya? Siapa mereka sebenarnya? Akibat kejadian hari ini, seisi kultus iblis jadi kacau. Semua orang sibuk mengumpulkan para pendekar yang mati, juga menjelitiki jejak penyusup lain yang mungkin sudah masuk ke sana. Tapi selain 4 orang itu, tak ada jejak lain. Halaman berpindah di aula kultus iblis. Terlihat Moyonggang yang mengeluh sampai kapan mereka akan di sana. Pung Chongwon pun berkata jika mereka harus bersabar sampai mereka terbukti tak bersalah. Kita sudah mengatakan semua yang kita ketahui dan kultus iblis akan menyimpulkan. Mohon bersabar sebentar lagi para pemimpin, ujar Jegal Sohe. Mereka pun mengiyakannya. Jegal Sohe pun mengingat apa yang terjadi padanya di saat dia bergerak ke benteng Gangseo setelah gagal merebut benteng Anhui. Tiba-tiba dia diserang orang-orang tak dikenal. Saat sadar, ia sudah bergabung dengan barisan Wulin. Saat ia bebas dari hipnotis, musuh sudah berpura-pura jadi pendekar biasa. Mereka mengincarnya saat bergerak demi persekutuan. Orang yang tahu tentang itu hanyalah orang-orang di rapat pemimpin. Kalau begitu, kemungkinan besar ada mata-mata di antara 17 pemimpin Wulin, ucap Jegal Sohae. Ia pun berpikir jika seharusnya mereka kembali setelah persekutuan, namun karena putra mahkota diserang sepertinya itu takkan mudah.
Halaman beralih, terlihat tabib baik dan para bawahannya yang sedang memeriksa orang-orang yang terhipnotis. Tabib baik mengira jika akan ada perubahan tubuh karena dihipnotis. Namun tak ada, dan hanya ada perubahan nadi menjadi lemah. Lalu seorang bawahan pun mendatangi tabib baik. Ia melaporkan jika tak ada obat atau racun apapun di semua minuman dan makanan pesta. Seperti perkiraanku, ujar tabib baik. Ia berpikir jika putra mahkota curiga ada obat yang menghipnotis mereka, tapi sepertinya dia salah. Tak lama kemudian, Chunyewon pun datang ke sana. Ia pun langsung mendatangi tabib baik. Setelah saling memberi hormat, Chunyewon bertanya, "Apa ada kemajuan?" Tabib baik pun menggelengkan kepala. "Kami sudah memeriksa orang-orang yang terhipnotis juga makanan pesta, tapi sepertinya bukan karena obat," ucap tabib baik. Chunyewon pun berpikir jika bisa menghipnotis dengan tepuk tangan, seharusnya seisi ruangan terhipnotis. Lalu Chunyewon pun meminta untuk dia yang memeriksanya. Para tabib sudah memeriksanya semalaman. Dia keras kepala ya, pikir tabib baik. Chunyewon pun melihat teko di sana. Ia ingat jika orang bertopi membunyikan teko itu. Chunyewon pun langsung mengambil teko itu. Bagaimana bisa dia menghipnotis dengan ini? Untuk makan, peralatan makan pasti menyentuh bibir kan? Ucap Chunyewon. Lalu Chunyewon pun meminta Nano untuk menganalisis teko dan piring kecil itu. Setelah itu, Chunyewon pun berbalik ke arah orang-orang yang terhipnotis. Ia meminta mereka duduk di tempat semula seperti semalam. Dan ternyata benar, di tempat mereka duduk ada piring yang terbuka dan juga tertutup. Kemudian Chunyewon pun mengambil piring yang tertutup. Chunyewon pun meminta tabib baik untuk mencium piring kecil yang ia berikan. Saat dia menciumnya, ia pun terkejut. "Ini bunga popi," ucap tabib baik. Dalam hati tabib baik berkata, "Apa mereka mengoles racun di gelas tertentu? Tapi bagaimana putra mahkota bisa menyadarinya?" Halaman beralih ke gedung pemimpin kultus iblis. Di ruang latihan pemimpin kultus iblis baru selesai melakukan latihan. Setelah itu dia pun langsung ke ruang bawah tanah gedung pemimpin kultus. Di sana ia mencoba menganalisa sisa tubuh dari ruang bawah tanah perpustakaan. Ia merasakan jika itu mirip dengan energi golok orang itu. Ia teringat saat ia akan menghabisi orang dengan cakar besi. Tiba-tiba muncul orang dengan kemampuan bela diri yang luar biasa dan melukainya. Ia pun kesal saat mengingatnya. "Beraninya dia menghinaku," ujar pemimpin kultus. Lalu ada yang mengetuk pintu. Itu adalah Maragiom atau penjaga utama. Pemimpin kultus pun berkata jika ia akan ke ruang kerja. Singkat cerita, penjaga utama telah selesai memberikan laporannya. "Bagaimana dengan itu?" tanya pemimpin kultus. Penjaga utama menjelaskan jika ia sudah membuang botol porselen dari pesta ke lembah di gunung. Sebelum dibuang, ia sudah mencucinya dan memecahkan botol itu. Jadi tak mungkin ada yang menemukannya. Pemimpin kultus iblis pun berkata jika berkat penjaga kanan, di persekutuan itu posisi kultus iblis lebih tinggi dari mereka. "Apa para tabib masih menyelidiki?" tanya pemimpin kultus. "Ya, karena putra mahkota ikut menyelidiki, pasti mereka tak akan bisa curiga. Suruh para tabib mundur dan bawa orang-orang Wulin ke penjara," ucap pemimpin kultus. Namun tiba-tiba penjaga ruangan memberitahu jika ada tabib baik ingin bertemu. "Kebetulan sekali, suruh dia masuk," ucap pemimpin kultus. Tabib baik pun masuk dan langsung memberi hormat. "Selamat datang, bagaimana penyelidikannya?" tanya pemimpin kultus. "Saya sudah menemukan penyebab hipnotisnya," ucap tabib baik. Pemimpin kultus pun sangat terkejut mendengarnya. Ia pun langsung berkata, "Okelah, segitu dulu ya Baraya. Semoga Baraya terhibur dan suka dengan video-video Amang. Amang doain semoga Baraya senantiasa berada dalam kesehatan. Amin. Bye-bye."